Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok manajemen likuiditas bank yang beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri Diunanda Safitri, teman saya Winarti, dan teman saya satu lagi Tovan Afil. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian likuiditas. Secara umum, likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jika di bank, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainnya, atau memenuhi kebutuhan yang meliputi ditariknya deposito oleh deposan, memenuhi kewajiban hutang, menyediakan saldo kas dan saldo harta likuid yang lain untuk memenuhi kewajiban. Pengertian likuiditas dari sudut aktiva yaitu kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai. Sedangkan dari pasifa, likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Yang dimaksud kecukupan dana likuiditas ketika bank mampu memenuhi minimum cash atau statutory reserves adalah jumlah minimal uang tunai dan sekuritas yang mudah diperjualbelikan yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar klaim yang sah untuk pemegang polis. Selanjutnya ada kebutuhan mengantisipasi kemungkinan terjadinya deposit yang ditarik sebelum jatuh tempo. Untuk meminimalkannya risiko tersebut, bisa saja menentukan nilai pokok deposito dengan matang agar tidak perlu melakukan pengambilan dana dari deposito. Selanjutnya ada komitmen loan adalah sebuah kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan dengan individu atau bisnis untuk memberikan pinjaman dengan jumlah yang tertentu. Selanjutnya ada kebutuhan kas keperluan bagi hal yang tak terduga. Adapun fungsi likuiditas ini untuk menunjukkan penilaian bahwa bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang, memastikan bank untuk memenuhi komitmen kreditnya, menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan, mencegah penyalahgunaan kemudahan atau kesan negatif dari otoritas pengawas atau penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari bank sentral. Yang terakhir, memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dananya. Penyebab timbulnya masalah likuiditas biasanya penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Ketika banyak nasabah secara tiba-tiba menarik dana mereka dalam jumlah yang cukup besar, bank dapat mengalami kesulitan dana memenuhi permintaan likuiditas ini karena bank kekurangan dana sehingga sulit untuk melakukan operasional seperti biasanya. Biasanya yang kedua adalah perubahan dalam perekonomian. Faktor ekonomi makro seperti resesi ekonomi, penurunan harga aset atau ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan yang cukup atau mengakses pasar modal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga ada risiko kredit. Penurunan kualitas aset yang dimiliki oleh bank seperti peningkatan jumlah pinjaman macet dapat mengurangi nilai aset bank dan mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan pinjaman atau menjual aset untuk memenuhi kewajiban likuiditas. Yang keempat ada ketidakmampuan meramalkan permintaan nasabah. Kesulitan bank dalam meramalkan dengan tepat tingkat dana yang diperlukan untuk memenuhi permintaan nasabahnya dapat menyebabkan masalah likuiditas. Yang kelima adalah perubahan peraturan atau perubahan dalam kondisi pasar. Biasanya perubahan peraturan atau kebijakan moneter oleh otoritas yang mengatur perbankan atau perubahan dalam pasar keuangan secara umum dapat mempengaruhi likuiditas bank. Selanjutnya yang keenam adalah masalah internal bank. Manajemen yang tidak efisien, risiko operasional, atau masalah teknik internal di bank dapat mengaruhi kemampuan bank untuk mengelola likuiditasnya dengan baik. Yang ketujuh adalah terpaparnya bank pada instrumen atau produk berisiko tinggi. Bank yang terlalu terpapar pada investasi atau produk berisiko tinggi seperti subprime, mortgage-backed security dapat mengalami masalah likuiditas jika nilainya turun tajam. Yang terakhir adalah masalah reputasi. Skandal atau masalah reputasi yang mempengaruhi kepercayaan nasabah dapat mengakibatkan penarikan dana besar-besaran oleh nasabah.
yang pada gilirannya dapat mempengaruhi likuiditas bank, sehingga bank harus menjaga reputasi dengan baik dan menjaga citranya dengan baik untuk nasabah-nasabah lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Winarti. Selanjutnya yaitu pengukuran likuiditas bank. Pemenuhan likuiditas bank sesuai kebutuhan bank sentral dapat dilakukan dengan memenuhi yang pertama yaitu giro wajib minimum (GWM), current ratio, loan to deposit ratio. Pemenuhan likuiditas dalam konteks kepentingan internal manajemen dapat menggunakan cash flow method, basic surplus, rasio likuiditas proyeksi. Yang terakhir yaitu indeks likuiditas. Yang pertama yaitu giro wajib minimum (GWM). Rumusnya yaitu saldo giro pada Bank Indonesia dibagi dengan kewajiban kepada pihak ketiga 2 minggu sebelumnya. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank memenuhi kewajiban segeranya, tetapi untuk kepentingan pengaturan likuiditas tentunya bank tidak terikat kepada besarnya cash ratio sebesar 5%. 5% itu merupakan minimal, tetapi akan tergantung kepada berapa besarnya dana likuiditas yang benar-benar dibutuhkan bank. Sekian pemaparan materi saya. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Afial Trisakti Mediansyah dengan NIM B1022221025. Saya di sini akan melanjutkan hasil presentasi kawan saya yang tadi. Yang pertama yaitu Statutory Reserve Requirement atau GWM. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank memenuhi kewajiban segeranya, tetapi untuk kepentingan pengaturan likuiditas tentunya bank tidak terikat kepada besarnya cash ratio sebesar 5% minimal, tetapi akan tergantung kepada berapa besarnya dana atau likuiditas yang benar-benar dibutuhkan bank. Yang kedua, ada current ratio. Dalam hal ini, current ratio adalah pembandingan alat likuid terhadap utang lancar, yang dimana current assets atau jangka pendek adalah total aset yang diharapkan dapat diubah menjadi uang tunai atau digunakan dalam operasi perusahaan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi perusahaan yang mana yang lebih lama. Contoh aset jangka pendek adalah kas, rekening, bank, piutang dagang, persediaan, dan investasi jangka pendek. Current liabilities atau kewajiban jangka pendek adalah total kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi perusahaan mana yang lebih pendek. Contohnya kewajiban jangka pendek adalah hutang dagang, hutang bank jangka pendek, dan utang jangka pendek lainnya. Current ratio yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik dalam jangka pendek karena memiliki cukup aset jangka pendek untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Namun current ratio yang terlalu tinggi juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak menggunakan asetnya secara efisien. Yang ketiga ada loan to deposit ratio atau LDR. Rasio ini mengukur likuiditas dari perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana yang diterima. Biasanya hasil perhitungan LDR ini dinyatakan dalam bentuk presentasi. Sebagai contoh, jika LDR sebuah bank adalah 80%, ini berarti bank tersebut menggunakan 80% dari total deposito yang diterimanya untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya. LDR yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank menggunakan sebagian besar dana deposito untuk memberikan pinjaman. Sementara LDR yang rendah mungkin menunjukkan bahwa bank lebih konservatif dalam memberikan pinjaman dan memiliki lebih banyak dana yang tersedia dalam bentuk deposito. LDR adalah indikator penting bagi pihak pengatur analisis keuangan dan manajemen bank untuk mengukur risiko dan kesehatan keuangan bank serta untuk memantau likuiditasnya. Yang keempat, ada cash flow method. Metode ini bank memprediksi kebutuhan kas harian. Bank dapat memprediksi cash inflow dan cash outflow pada setiap hari. Atas dasar cash flow tersebut, maka bank dapat mengetahui kebutuhan likuiditas bank. Yang kelima, ada basic surplus method. Basic surplus method adalah selisih aktiva lancar dengan pasifa lancar. Metode ini digunakan untuk memprediksi dan mengukur keadaan likuiditas bank di saat tertentu. Adapun kriteria basic surplus, yang pertama adalah basic surplus yang plus berarti menunjukkan bahwa penempatan pada aktiva jangka pendek
dibiayai oleh sumber dana jangka panjang sehingga bank memiliki likuiditas ekstra. Yang kedua, basic surplus yang minus. Berarti menunjukkan bahwa aktiva kurang lancar, dibiayai oleh sumber dana jangka pendek sehingga bank memiliki likuiditas yang ketat. Adapun yang ketiga, basic surplus yang nol, berarti dapat dikatakan terjadi massive funding dalam arti penempatan aktiva jangka pendek dibiayai juga dengan sumber dana jangka pendek sehingga likuiditas dalam keadaan optimal. Adapun yang keenam, rasio likuiditas proyeksi. Metode ini digunakan untuk mengukur likuiditas yang berjangka panjang. Rasio likuiditas ini adalah proyeksi kebutuhan likuiditas setelah memperhitungkan perkembangan usaha yang diinginkan dalam periode tertentu. Yang terakhir ada likuiditas indeks. Metode ini digunakan untuk mengukur likuiditas berjangka panjang pada suatu saat tertentu. Oke, selanjutnya ada strategi menghadapi krisis likuiditas. Untuk menghadapi strategi krisis likuiditas ini ada dua strategi. Yang pertama, strategi preventif. Dalam strategi ini, bank menghindari diri dari aspek spekulatif dalam mengelola likuiditas. Dalam hal menghindari aspek spekulatif ini, maka likuiditas harus dikendalikan melalui ketajaman prediksi pengelola likuiditas yang bisa dilihat dari dimensi waktu. Strategi preventif yang dilakukan, yang pertama pengendalian harian, pengendalian jangka menengah, pengendalian jangka panjang. Yang kedua ada strategi represif. Strategi preventif dalam mengatasi krisis likuiditas adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis likuiditas sebelum situasi tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Strategi ini melibatkan tindakan proaktif yang diambil oleh bank, lembaga keuangan atau otoritas keuangan untuk mengelola risiko likuiditas dan menjaga stabilitas keuangan. Strategi represif yang dapat dilakukan, yang pertama meminjam dana dari pasar uang, mengkonversikan sumber dana asing yang dimiliki, meminjam valuta asing dari pasar uang internasional, memanfaatkan fasilitas diskon window, memanfaatkan fasilitas diskon window 2. Sekian dari kelompok kami, hasil kerja kelompok kami bahasa presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan hanya milik kami dan kesimpulan hanyalah milik Tuhan yang semesta alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.